Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Berdasarkan data yang kami himpun yang dikeluarkan oleh Transparency International merilis Corruption Perception Index atau CPI bahwa 10 negara terkorup di dunia antara lain Sudan Selatan. Ini negara dengan penduduk muslim terbesar di Afrika, jumlah penduduknya 98% muslim. Kemudian ada kedua Somalia, ini juga penduduk muslim terbesar juga Afrika. Kemudian yang ketiga Venezuela, lalu keempat ada Yaman. Siapa yang tidak kenal Yaman, negara Yaman? Bahkan Rasulullah SAW mengutus secara khusus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah menyiarkan Islam di negeri Yaman, negerinya para fuqaha, negerinya para ahli tafsir. Kemudian yang kelima ada Eritrea, kemudian keenam ada Sudan. Sudan ini juga negara penduduknya mayoritas muslim, 80%. Nicaragua ketujuh, kemudian ke-8 Suriah, negaranya para ulama. Kemudian ke-9 Korea Utara, dan selanjutnya adalah Liberia. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Sementara data yang berbeda terkait dengan indeks negara terbersih dari korupsi antara lain, yang pertama adalah Denmark, kemudian Finlandia, lalu Singapura, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Swedia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman. Tak ada satupun negara muslim yang masuk kategori 10 negara yang bersih dari korupsi. Bahkan ketika kita kejar ke angka 20 pun tidak ada negara muslim di sini, 20 terbesar. Berikutnya adalah negara yang kemudian masuk kategori negara termiskin di dunia. Kategori 10 besar ada Sudan Selatan, ini negara mayoritas penduduknya muslim. Kemudian Burundi, Republik Afrika Tengah, Yaman, Mozambik, Malawi, Republik Kongo, Somalia, Liberia, Madagaskar. Ada 4 negara muslim masuk kategori 10 besar negara termiskin. Dan negara terkaya per 2026 yang pertama adalah Luxembourg, Irlandia, Swiss, Singapura, Norwegia, Amerika Serikat, Qatar, Uni Emirat Arab, Denmark, dan Belanda. Ada 2 saja. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita tentu bersepakat bahwa yang salah dengan
fenomena berdasarkan data, real data yang ada adalah agama ini. Tetapi bukan ajarannya, melainkan umatnya yang keliru dalam memahami ajaran Islam. Masuk kategori 10 besar terkorup, masuk kategori negara termiskin. Padahal Islam sebagaimana didefinisikan oleh para ulama bahwa apa yang diturunkan oleh Allah, ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah, dan apa yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dalam pengertian makbul, hadis-hadis yang tidak dhaif, minal awamir wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Berupa apa? Berupa perintah, larangan, arahan dan bimbingan. Tujuannya apa? Li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum, dalam rangka untuk melahirkan, menciptakan kejayaan, kemaslahatan, kesejahteraan umat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita tentu bersepakat bahwa ketika dikatakan kesejahteraan, kemakmuran, kejayaan, maka harusnya penduduk atau negara dengan penduduk mayoritas muslim tidak berada pada perintah tersebut tadi dalam kategori negara terkorup, kemudian tidak masuk dalam negara terkaya, tidak masuk juga dalam negara bersih dari korup, bahkan masuk dalam negara yang kategori termiskin di dunia. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mengapa kemudian umat Islam dalam konteks ini mengalami kemunduran, ta'akhur, sementara bangsa non-muslim ke barat mengalami kemajuan atau taqaddum? Ini sudah menjadi kegelisahan para intelektual, para filsuf, sosiolog, para ulama muslim sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu pemikir yang fenomenal adalah Al-Amir Syakib Arsalan. Beliau menulis sebuah mahakarya beliau yang berjudul Limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kemudian Islam itu mundur, kaum muslimin itu mundur, sementara umat selain mereka berada di depan, maju? Kaum muslimin, bahwa dalam catatan atau analisis kami dalam kitab yang setebal 300 halaman tersebut, kami membagi 8 chapter atau 8 judul dari 8 bagian yang pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan satu alasan saja, satu chapter atau satu bagian dari 8 tersebut. Sisanya insya Allah dan khotib kita akan bedah pada kajian subuh Ahad di Masjid Al-Haq Jalan Suprapto, yaitu landasan teologis atau apa kemudian dalil-dalil yang menjadi landasan pijakan daripada karya beliau sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang patut untuk kita kaji dan kita realisasikan dalam kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang. Dan ini merupakan tantangan kita semua. Bahwa Amir Syakib Arsalan menegaskan bahwa kemunduran umat Islam bukanlah karena ajaran Islam itu sendiri. Kita bersepakat dengan itu. 100 tahun yang lalu atau 1 abad yang lalu, Syekh Muhammad Abdul, seorang pembaharu reformis dari alumni Al-Azhar, beliau setelah melakukan studi tour, studi pemikiran ke negeri barat, dan kemudian juga beliau kan asli daripada negara Timur Tengah, Mesir, beliau berkata, "Zahabtu ilal gharb." Aku berkunjung suatu waktu ke barat. Kata beliau, "Ra'aitul muslimin walam arul Islam." Aku
hadir di sana. Tapi tidak ada umat muslim di Eropa itu, kata beliau. Wa zahabtu ila syarq, dan aku kembali ke timur. Ra'aitul muslimin wa lam ara Islam. Saya melihat banyak umat Islam, tetapi tidak ada satupun yang Islam dikembangkan di sana. Ini tentunya tidak bisa kita pahami secara letterlek, karena ini sangat memprovokasi. Tapi satu maksud dan tujuan daripada beliau bahwa Islam pada saat itu sangat mundur, di mana kemudian ilmu pengetahuan, kemajuan, kesejahteraan, kesemakmuran itu justru beliau lihat tumbuh berkembang di barat yang di situ tidak ada Islam, tidak ada umat Islam di situ, tetapi nilai-nilai daripada Islam itu tumbuh berkembang di negara barat. Kebangkitan atau kemunduran suatu kaum akan terikat pada hukum sunnatullah di alam semesta, kata Amir Syakib Arsalan. Yang pertama adalah terkait dengan hukum perubahan sosial atau sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam karyanya tersebut, Syakib menegaskan bahwa perubahan nasib suatu bangsa ditentukan oleh usaha bangsa itu sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib kondisi suatu kaum sehingga kaum tersebut yang kemudian membangun kemandirian perubahan tersebut dari diri mereka sendiri. Bahwa kemudian juga yang kedua adalah kejayaan dan kehancuran itu akan diperdiritkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamsaskum qarh faqad massal qaum qarhun misluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Bahwa sesungguhnya kejayaan, kesuksesan itu Allah pergilirkan di antara manusia. Namun tentu ini kembali lagi kepada hukum sunnatullah yang pertama tadi, yaitu perubahan itu berawal dari diri kita sendiri. Artinya kita pun bisa mempertahankan kejayaan itu selama kita berdiri tegak di atas nilai-nilai ajaran Islam dengan pemahaman-pemahaman yang berkemajuan. Pemahaman-pemahaman yang tidak terbatas pada pemahaman tekstual semata, tidak hanya berorientasi pada pemahaman yang kaku, yang jumud, tetapi kemudian mampu mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks kekinian yang tentu berorientasi pada kemaslahatan, kesejahteraan, kesemakmuran, dan kemajuan umat Islam itu sendiri. Yang kedua kemudian adalah kewajiban menguasai ilmu pengetahuan dan kesiapsiagaan. Syakib Arsalan mengatakan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk memiliki kekuatan fisik, sains, menguasai ilmu pengetahuan dan strategi agar tidak ditindas. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah, siagakanlah diri kalian dengan kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan dalam rangka untuk menggentarkan dan menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Yang ketiga, kata beliau, adalah penyakit wahan atau cinta dunia dan takut mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam sunannya, Rasulullah memprediksi kondisi umat Islam pada masa depan yang rapuh seperti buih di lautan karena terjangkit penyakit wahan. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a akalah ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idin, bahwa nyaris umat ini akan dikerumuni oleh umat-umat selain Islam. Mereka berkumpul dan bersekongkol menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang di meja makan dalam rangka untuk melahap apa yang tersedia di atas meja tersebut.
Seorang sahabat bertanya, apakah kami sedikit kala itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, bal antum yawma idzin katsir, kalian banyak sekali saat itu, bahkan mayoritas dari penduduk bumi. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl, tetapi kalian seperti buih di lautan, tidak memiliki prinsip, terombang-ambing mengikuti arus ombak. Lalu seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menimpa kami? Yang menimpa kalian adalah penyakit wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kaum muslimin yang Jumat yang dirahmati Allah. 3 prinsip dasar teologis inilah kemudian yang melandasi lahirnya mahakarya daripada Al-Amir Syakib Arsalan, Limada ta'akhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sementara umat selain mereka terus maju menguasai peradaban ini? Insya Allah kita yang hadir pada kesempatan hari ini tak henti-hentinya saling menasihati pada perbuatan kebajikan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan umat ini dalam rangka menghadirkan menciptakan kejayaan dan kemajuan, menghadirkan masa-masa keemasan di masa-masa dahulu di mana umat Islam dan agama Islam itu sendiri menjadi tinggi, bahkan ditakuti dan disegani. Bahkan negara-negara Eropa, negara-negara Barat secara rutin membayar upeti kepada penguasa-penguasa Islam kala itu. Semua ini tentunya tiada lain dan tiada bukan semata mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala wa li'ilai kalimatillah, dan meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stau, istiqim mu'tadil, rapat luruskan saf. Saf di depan yang kosong diisi dulu. Saf terakhir dimulai dari tengah, ambil garis lurus imam. Kemudian kanan, kiri, kanan, kiri, seterusnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.